Di video sebelumnya kita telah membuat video tentang modul penginputan RAP, dan di video kali ini di part yang kedua kita akan membahas fitur unggulan daripada program Shape Contractor, yaitu modul pengadaan bahan. Nah, kita bisa lihat untuk pengadaan bahan di program Shape Contractor itu seperti ini. Ada beberapa tahapan yang kita lakukan: input permintaan, kemudian membuatkan nomor LPB, input PO bahan, kemudian input penerimaan, pemakaian, kemudian bisa kita input jurnal sampai dengan ke tagihan pemasok. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan input permintaan bahan. Kita bisa klik di sini atau bisa di menu proyek bahan, kemudian pilih proyek yang akan kita kerjakan. Setelah itu, gudang mintanya kita tentukan, dan nomor mintanya di sini ini kita bisa sesuaikan atau bisa mengikuti default nomor yang akan terbentuk di sini. Tanggal minta kita buat hari ini, pengawas dan diminta oleh siapa itu kita sesuaikan. Kemudian kita pilih daftar bahan yang akan kita minta. Untuk penginputan permintaan bahan ini sebelumnya kita harus membuat RAP. Nah, kita akan contohkan satu pekerjaan saja di sini, pekerjaan A111 di sini. Kita lihat ini sudah terinput RAP-nya. Ada 3 bahan yang akan kita inputkan PO-nya, itu kayu, papan, dan paku. Setelah itu kita balik ke menu permintaan. Tadi ada kayu yang ini, kemudian papan dan paku. Oke. Setelah itu kita pilih kode pekerjaannya. Tadi di A111 ya. Nah, ini ada muncul 3 ya. 3 pekerjaan. Yang akan muncul di sini adalah daftar pekerjaan yang sudah ada RAP-nya dan yang membutuhkan bahan seperti kayu ini, papan ini, dan paku ini. Kalau nanti misalnya papan ini dibutuhkan untuk pekerjaan yang lain juga, nanti dia akan muncul di sini. Yang penting kita sudah menginput RAP seperti itu. Nah, volume minta di sini bisa kita input langsung, misalnya 10. Oh, ternyata nggak bisa karena volume mintanya itu dibatasi oleh program hanya 9, di sini 9 batang. Jadi kita hanya bisa menginput 9, oke? Artinya program berjalan dengan baik di sini. Kemudian ini juga kalau kita minta 10 sama, dia ada batasan, tidak boleh melebihi volume RAP yang kita buat sebelumnya. Tadi ini 2,7 kilo. Kalau kita lebih mau 2,8 lah, lebihin dikit gitu misalnya. Nah, tetap nggak bisa karena memang kita sudah tentukan di awal yang boleh diminta itu hanya volume RAP yang kita input. Misalnya, oh ternyata paku yang kita butuh itu 5 kilo, nggak cukup kalau 2,7 kilo. Ya, nanti jangan kita rubah RAP-nya. Nah, kita punya menu khusus untuk melakukan tambahan jika volume RAP-nya kurang. Nanti kita bahas di video-video selanjutnya. Nah, kita buat yang ini dulu. Nah, setelah itu di sini kita tentukan tanggal rencana, misalnya kita butuhnya nanti minggu depan tanggal 8. Seperti itu. Nah, makanya dari itu untuk permintaan bahan ini kita buat jauh sebelum bahan itu akan dipakai. Karena akan melewati proses analisa dulu oleh bagian purchasing-nya sampai ke proses PO-nya, itu pastinya akan memakan proses sampai bahan dikirim ke proyek. Itu ada beberapa proses yang harus kita lewati. Jadi makanya kita minta jauh sebelum bahan ini dipakai, seperti itu. Nah, ini kita bisa input keterangan permintaan. Misalnya kita mau catat apa, bisa langsung ketik di sini, bebas. Setelah seperti ini, kita bisa tinggal langsung simpan di sini. Otomatis sudah masuk data permintaan bahan dari proyek ke mungkin bagian purchasing atau bagian orang kantor. Itu tergantung manajemen yang ada di perusahaan masing-masing, seperti itu. Oke, setelah itu kita akan masuk ke langkah yang kedua, yaitu membuat
nomor RPB atau melakukan analisa terhadap bahan yang telah diminta tadi. Oke, di sini kita sesuaikan untuk periode tanggal mintanya, tanggal berapa, kemudian kelompok tujuannya untuk proyek atau kantor, pilih. Tujuannya untuk proyek berapa, kita pilih di sini. Oke, untuk gudang mintanya disesuaikan juga. Setelah itu kita go. Nanti akan muncul data permintaan seperti ini. Oke, ini kita buat tanggal 1 aja. Oke, ini akan muncul data bahan yang telah kita minta tadi. Nah, tujuan dari menu ini adalah kita bisa melakukan analisa terhadap kayu, papan, dan paku ini apakah akan dibeli atau akan diminta ke proyek lain atau ternyata masih ada sisa stok di proyek tersebut. Jadi caranya kita tinggal klik bahan ini kemudian klik analisa. Nanti akan muncul di sini, oh ternyata stok sekarang itu 0. Jadi kita harus wajib beli untuk bahan ini. Nah, kita langsung klik di bagian bawah itu untuk membentuk nomor RPB-nya. Klik ini. Nah, kita bisa lakukan hal yang sama di bahan yang lain juga. Nah, ini kalau kita lihat masih ada sisa stok 5. Ini bebas, kita mau PO 9 atau PO 4 aja. Ini bisa kita sesuaikan dengan keinginan masing-masing gitu. Jadi bisa disesuaikan. Setelah itu kita klik RPB. Kemudian yang paku juga ini stoknya 0, kita buatkan RPB saja. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke menu selanjutnya, yaitu akan lanjut langsung ke input PO bahan. Untuk input PO bahan ini gampang, kita tinggal klik. Nah, sebelum lanjut, tujuan dari kita menganalisa tadi dan mengklik RPB itu agar nanti terbentuk seperti ini. Sebentar. Akan terbentuk nomor RPB seperti ini. Ada 6 karakter yang artinya ini bisa dilanjutkan ke proses PO. Jadi akan terbentuk nomor seperti ini. Nah, kita kembali lagi ke menu input PO bahan. Ya, menu input PO bahan seperti ini. Nah, nomor PO ini bisa kita running number atau mengikuti default yang ada di program siap kontraktor. Tanggal PO ini kita bisa sesuaikan centang jika ini PO tunai. Berlakunya berapa hari untuk PO ini bisa kita sesuaikan. Kelompok tujuannya untuk proyek tentunya. Kemudian pilih kode proyek yang akan kita kerjakan di sini. Oke, sebentar. Nah, ini dikirim kemana? Ini bisa kita isi alamat, misalnya Jalan Rose Garden 2 nomor 8. Oke, centang jika ada pembelatan terhadap volume PO. Oke, ini untuk cara bayarnya ini bisa kita pilih ya. Mau tunai atau 7 hari setelah invoice diterima, ini bisa kita sesuaikan semua. Oke. Kemudian untuk tanggal kirim rencana itu kita maunya kapan. Misalnya kita bikin PO hari ini, berarti kita maunya dikirim mungkin tanggal 6 ya, atau tanggal 6 karena hari Senin itu bahan sudah mau dipakai tadi. Jadi kita minta dikirimnya di hari Sabtu ini. Setelah itu kita pilih yang RPB ini. Lihat daftar bahan dari RPB. Ini kita tinggal sesuaikan untuk tanggal-tanggalnya, filternya. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, kita pilih yang barusan kita proses di tanggal 1 Agustus saja. Kita klik yang kayu, papan, dan paku di sini. Oke, setelah itu, nah ini tadi kursornya berarti ada di sini. Baru kita klik RPB, jadi dia ada di posisi bawah. Cara mindahnya kita tinggal klik ini.
Pindahkan ke atas biar lebih rapi. Oke, setelah itu kita inputkan harga netonya. Nah, untuk harga netonya di sini bisa kita double klik ya, mengikuti sesuai dengan harga yang kita telah buat sebelumnya. Oke, seperti ini. Tinggal di double klik, atau kalau misalnya ada perubahan harga bisa kita klik sendiri 35.000 misalnya. Jadinya seperti itu. Oke. Nah, di sini ada harga PO terakhir. Di sini ada yang biru, ada yang merah. Kenapa seperti itu? Karena kita bisa lihat ya. Untuk harga PO sebenarnya itu untuk papan ini ada di harga 50.000. Tapi pada saat pembelian terakhir itu ada di angka 55.000. Jadi dia di sini bentuknya jadi warna merah seperti itu. Nah, setelah kita inputkan harganya, ini bisa kita langsung inputkan syarat-syarat PO-nya. Ini bisa kita ketik manual, kemudian settingnya, dan data-data yang lain di bagian ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal langsung simpan di sini. Nah, tanggal kirim jangan lupa, jangan sampai salah. Setelah itu kita simpan. Nah, itu sudah masuk ke daftar PO bahan. Kita lihat ya di sini. Daftar PO bahan di tanggal hari ini. Nah, ini ada. Oke, ini ada 3 bahan. Yang tadi kita inputkan akan muncul di sini. Oke. Selanjutnya, jika sudah melakukan PO, jika bahannya sudah dikirim, tentunya kita harus menginputkan data penerimaan bahan di proyek. Input data penerimaan bahan di proyek itu, kita pertama tinggal buka menu proyek bahan, terus ada input penerimaan bahan di proyek. Ini merupakan langkah selanjutnya dari keseluruhan tahapan penginputan pengadaan bahan di siap kontraktor. Nah, proyek terima ini kita sesuaikan tadi 21007. Mana tadi? Oke, 21007. Kemudian gudang terimanya tadi yang 01 kita pilih. Nomor terima bisa kita custom sesuaikan. Nah, tanggal terima ya sesuai dengan penginputan. Kalau nanti diterimanya misalnya tadi tanggal 6 ya, kita nanti bisa input tanggal 6 karena ini masih tanggal 1 waktu video dibuat, jadi kita tidak bisa lompat ke tanggal 6 seperti itu. Kita contohkan saja tanggal 1, kemudian diterima oleh siapa, silakan diisi, misalnya Anggi misalnya. Kemudian tadi kelompok sumber PO-nya itu PO kredit. Kemudian nanti 3 kolom ini akan terisi otomatis setelah kita memilih nomor dan tanggal ini. Oke, nah dia terisi secara otomatis seperti ini. Di bagian kanan itu bisa kita input nomor dan tanggal surat jalan, dikirim oleh siapa, nomor polisi kendaraan, pengemudi, jam kirimnya itu jam berapa, itu bisa kita input di sini. Nah, ini opsional, bisa kita isi, bisa enggak. Tapi lebih baik jika diisi, karena nanti jika ingin kita melakukan pengecekan data, jika nanti ada perbedaan dan lain-lain, itu bisa kita tracking melalui data yang kita input ini. Di bagian kanan di sini bisa kita lihat, kita klik jika semua bahan yang diterima itu sesuai dengan volume PO yang kita pernah input. Dia akan otomatis terinput seperti ini. Nah, ini bisa kita input juga keterangan penerimaan, misalnya diterima utuh atau bisa juga diterima sebagian. Nah, itu bisa macam-macam kita tuliskan keterangan permintaan. Ini hanya membantu untuk kita bisa membaca data di kemudian hari ya. Jadi setelah kita input seperti ini, kita bisa langsung simpan. Oke, yang artinya bahan ini sudah diterima di proyek. Setelah langkah ini kita sudah berapa langkah tadi? 1, 2, 3, 4. Sudah masuk ke langkah yang keempat. Nah, kita ke daftar penerimaan bahan dulu.
Ini masih langkah yang keempat ya, belum lanjut lagi. Kita pilih sesuaikan tanggalnya sama seperti tadi. Kemudian di sini ada fitur kita bisa menginput surat jalan. Oke, caranya gampang. Kita tinggal klik kanan di surat jalan ini. Dengan syarat kita harus melakukan foto terhadap surat jalan yang kita terima. Kemudian kita buat filenya menjadi PDF. Nah, setelah kita rubah, kita tinggal klik dan input di sini. Dia otomatis akan masuk ke data penerimaan bahan yang ini. Oke. Tadi cuma tinggal klik kanan, cari lokasi penyimpanannya. Kita klik. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, makanya kita wajib foto, kemudian rubah filenya ke PDF. Kalau misalnya data ini kita simpan dan mungkin nanti rusak ya, kita masih punya data backup di program. Jadi kita nggak perlu takut ya kalau data fisiknya hilang, karena kita masih punya data backup di sini. Seperti itu. Oke, selesai dengan penerimaan bahan. Kita lanjut ke input pemakaian bahan proyek. Oke, ini merupakan langkah yang kelima. Kita klik. Nah, ini jika bahan sudah digunakan yang kita bisa langsung input pemakaian bahan. Nah, untuk filternya sama, kita harus perhatikan juga dikeluarkan oleh siapa, misalnya tadi Anggi. Oh, pengawasnya ini bisa kita sesuaikan, bisa di-input secara manual. Kemudian setelah itu kita klik icon kacamata. Tadi ada paku. Nah, biar gampang, biar nggak keluar-keluar, kita tinggal klik yang berlanjut ini. Kemudian ada kayu dan papan. Nah, setelah itu di sini kita tinggal menginput volume pakainya. Misalnya yang kita pakai sudah semuanya ya. Ini 9. Kalau dipakai misalnya baru 7 saja ini, ya nanti bisa kita input lagi nanti gitu. Jadi bisa kita input sebagian dulu. Keterangan pemakaian ini bisa juga kita sesuaikan. Bisa diinput manual. Kemudian kita pilih untuk pekerjaan mana bahan ini digunakan. Tadi yang A111. Oke, setelah itu kita bisa lihat ya, data di sini ada pemakaian bahan yaitu paku, kayu, dan papan sebanyak volumenya ini, jumlah pakainya ini, dan untuk pekerjaan apa ini bisa kita lihat. Jadi di sini sudah lengkap keterangannya, ini bisa kita input. Kemudian jika sudah semuanya kita tinggal simpan. Oke. Dan bisa kita lihat ya, untuk daftar pemakaian bahan di proyek ini bisa kita klik di menu daftar pemakaian. Kemudian di sini kita tinggal sesuaikan untuk tanggal-tanggalnya. Oke. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya, ada daftar bahan yang dari gudang yang berbeda. Ini dari gudang Jak 02, ada yang dari 01 ini. Oke. Setelah itu kita bisa langsung membuat jurnal bahan proyek. Nah, pertama bisa kita input jurnal penerimaan bahan dari PO. Bisa ya, kita klik di sini. Untuk menunya sebenarnya bisa kita klik di jurnal juga. Kemudian di sini ada membentuk jurnal proyek dan bisa kita input jurnal penerimaan bahan dari PO proyek. Ini bisa kita klik. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita exit dulu. Oke. Nah, kita pilih tahunnya, periode tanggal terimanya kapan. Kita buat hari ini. Kemudian proyek mana? Tadi 2107 Tigo. Nah, caranya gampang di sini untuk membentuk jurnal.
sebenarnya kita tinggal klik jurnal ini. Nanti dia akan terbentuk secara otomatis seperti ini. Oke, di sini ada nomor jurnal, bisa kita custom sesuaikan dengan kebutuhan data kita. Kemudian tanggal jurnalnya ini terbentuk otomatis, sama seperti tanggal terima, referensi, nama pemasok, nomor PO, status PO ini akan terbentuk otomatis. Dan untuk keterangan ini bisa kita custom juga, sesuaikan dengan data yang kita punya. Bentuknya seperti ini untuk jurnalnya. Oke. Setelah itu kita bisa langsung klik simpan di sini. Otomatis jurnalnya sudah langsung terbentuk. Oke. Kita ke tahapan selanjutnya, yaitu kita melakukan input jurnal pemakaian bahan proyek. Sama menunya di menu jurnal, kemudian di membentuk jurnal proyek, input jurnal pemakaian bahan proyek. Sama untuk menunya. Oke, bulan pakai kita pilih Agustus, kode proyeknya yang ini. Kita bisa klik ya, data yang belum jurnal, data yang sudah di jurnal akan muncul di sini. Oke. Nah, tadi kita belum sempat bahas untuk ACC1, ACC2 ini untuk apa. Nah, ini jika fitur ini diaktifkan, misalnya dari proses pembuatan RPB bisa lanjut ke PO itu kalau tidak di ACC dia tidak bisa lanjut ke proses PO. Contohnya seperti itu. Jadi dia harus di ACC dulu. ACC tertinggi itu di ACC 1. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal klik jurnal di sini. Nah, masih ada data pemakaian bahan yang belum di ACC mau dilanjutkan. Ini bisa kita klik yes. Nah, dia akan terbentuk seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal langsung simpan. Sama seperti jurnal yang tadi, kita bisa langsung simpan dan otomatis untuk jurnal itunya sudah terbentuk. Oke. Oke, kita masuk ke langkah yang terakhir, yaitu pembayaran tagihan. Di sini kita bisa klik input tagihan pemasok. Menunya itu ada di menu keuangan. Kemudian ini ada input tagihan pemasok. Bisa juga kita klik di sini. Nah, setelah itu kita klik ya, tentukan nama pemasoknya dulu. Oke, tadi sahabat kita ya. Kemudian proyeknya jangan sampai salah. Kemudian di sini untuk bahan upah ini bisa kita sesuaikan semua. Apakah untuk upah, alat subkon dan lain-lain ini bisa kita sesuaikan. Tadi keperluan kita untuk bahan. Kemudian kita klik icon kacamata yang di tagihan ini. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Nanti filternya jangan lupa kita sesuaikan, jangan sampai datanya salah. Setelah itu kita tinggal klik yang tagihan ini, pilih nomor PO-nya yang ini yang akan kita bayarkan. Kemudian kita klik input tagihan baru. Nah, kemudian ini kita isi tanggal transaksinya kapan. Ini bisa kita sesuaikan semua. Nomor kwitansi bisa kita isi ya, sesuai dengan ketentuan masing-masing klien. Tanggal kwitansi mau bikin tanggal berapa, itu bisa kita buat. Kemudian ini pembayarannya ini 7 hari, tadi kita pilihnya 7 hari setelah invoice diterima. Kemudian tanggal tagih, berarti pembayarannya di tanggal 8 nanti. Kemudian untuk nomor referensi akan terbentuk secara otomatis seperti ini. Ini kode proyeknya, kemudian nomor kwitansinya akan ikut di belakang. Bisa juga kita sesuaikan dengan data yang kita punya. Setelah itu, di sini kita bisa langsung input di sini jumlah tagihan bahan yang baru di sini. Jadi bisa kita double klik untuk menginput semuanya. Kemudian bisa juga kita input di sini jika ada biaya lain-lain. Jadi bisa kita input di sini ya. Misalnya ada biaya apa, ini bisa kita input di sini. Setelah itu ini bisa kita lihat. Nah, di sini kan kita klik ya.
Setelah itu kita bisa langsung simpan. Jika data ini tanpa PPN, tanpa potong uang muka, dan tanpa biaya lain-lain, ini kita bisa langsung klik simpan. Tapi jika ada potongan PPN, potongan uang muka, atau biaya lain-lain, kita harus klik jurnal dulu. Baru bisa kita, karena ini nggak ada status PPN-nya, jadi kita nggak bisa klik ini ya. Jika sudah seperti ini, kita bisa langsung klik simpan. Oke. Otomatis untuk ininya sudah ditagih semua. Itu merupakan proses yang bisa kita lakukan untuk modul pengadaan bahan. Tadi ada beberapa langkah yang kita lakukan. 1, input permintaan, kemudian membuat nomor RPB, input PO, input penerimaan, input pemakaian, kemudian input jurnal, dan pembayaran tagihan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langkah yang bisa kita lakukan. Jika ada perbedaan mungkin dalam penginputan datanya atau sampai dengan pembayaran tagihan, itu bisa kita komunikasikan dengan tim siap kontraktor, bisa dibicarakan, didiskusikan untuk penggunaan programnya baiknya seperti apa. Nanti bisa langsung hubungi nomor WhatsApp atau kontak person yang ada di kolom deskripsi. Itu. Selanjutnya kita akan bahas fitur-fitur menarik lainnya di program siap kontraktor. Kita akan lanjut ke part yang ketiga. Oke, terima kasih.